pertemuan kali ini kita mau suatu tentang ikigai, artinya hasrat atau gairah untuk hidup. Dalam judul seminar kali ini, Finding and Mastering Your Ikigai, artinya bagaimana menemukan dan menjadi ahli dalam ikigai Anda. Banyak orang tidak menemukan apa ikigainya, apalagi menjadi ahli, sehingga dia stres, merasa hidup tidak bermanfaat, tidak berguna, kehilangan arah. Jadi ikigai itu diciptakan oleh Jepang, khususnya di Okinawa, bahwa dengan menerapkan konsep ikigai, dia bisa menjadi umur panjang, bisa sehat, bekerja, dan mendapatkan suatu kebahagiaan, memiliki beban yang berat dalam hidup, tapi terasa ringan. Nah, dengan ikigai itu, kebanyakan orang berumur di Okinawa, itu umurnya lebih dari 100 tahun, paling banyak berumur panjang di dunia. Dan setelah diteliti, kenapa dia memiliki umur panjang? Yang pertama karena gaya hidup, kemudian pola makan. Yang penting adalah gaya hidup, yaitu bagaimana dia happy. Kalau dalam bahasa kekinian, happy, kebahagia dari dalam diri. Nah, Ikigai itu kemudian ditulis dan dikembangkan dan sekarang sudah mendunia, bahkan ada kursusnya. Kursus untuk bisa memiliki suatu gaya hidup yang berharga atau bergairah. Dari segi kata atau huruf kanji, Ikigai itu artinya iki itu artinya hidup atau kehidupan. Gai artinya berharga atau bergairah. Jadi kalau Anda memiliki hidup yang berharga, bergairah, tentu Anda akan menjadi yang bahagia. Anda bisa menjalani atau menikmati hidup Anda dengan gembira dan berbahagia pada setiap momen. Nah, Ikigai ini harus kita cari, kita temukan, bukan dibuat ya, tapi kita menemukan karena masing-masing orang memiliki Ikigai yang berbeda. Kalau Anda sudah menemukan Ikigai, Anda akan bisa bekerja dan menikmati hidup, mendapatkan penghasilan dari bekerja, dan hidup sehat dan umur panjang. Silakan slide-nya. Nah, dalam Ikigai ini, Anda bisa menemukan suatu tujuan hidup. Apa tujuan hidup Anda? Apakah membesarkan anak, menyekolahkan anak, atau merawat orang tua, atau merawat suami atau istri, memberikan penghidupan bagi keluarga, dan lain sebagainya. Itulah roh daripada hidup itu, kita mengetahui tujuan hidup. Kalau tujuan hidup sudah kita ketahui, kita harusnya bagaimana memahami, memaknai arti hidup ini. Banyak orang yang tidak tahu untuk apa hidup ini, untuk apa maknanya hidup ini, sehingga setelah dia kehilangan arah, dia itu akan menjadi pribadi yang kosong, sehingga dia akan menjadi sakit. Walaupun banyak uang bisa sakit ya, banyak apa namanya waktu dia bisa uh, karena hanya tidak diketahui. Apa tujuan hidup ini? Dia akan kejar atau realisasikan, sehingga tahu bagaimana cara mewujudkan, bagaimana cara mencapai tujuan itu, dan dengan cara apa dan mengapa. Kemudian Anda juga akan mengetahui manfaat atau makna atau kegunaan atau nilai hidup Anda. Jadi apa manfaatnya nilai Anda itu dalam hidup Anda? Secara pribadi, atau keluarga, atau kelompok dalam kehidupan sosial. Jadi saya bekerja sebagai marketing,
Saya bekerja sebagai guru, saya bekerja sebagai polisi atau sebagai ASN atau apapun. Kalau Anda sudah mengetahui tujuan dan maknanya, Anda akan happy. Tidak mengetahui sebagai begitu maknanya dan melarikan diri dan biasa terjerumus ke dalam kehidupan bebas atau narkoba dan lain sebagainya. Jadi kita harus bisa menikmati hidup ini dengan cara hidup atau gaya hidup yang berguna sesuai dengan tujuan hidup kita. Sehingga hidup itu bisa dijalani bahagia, gembira, rileks, ya, bebas, merdeka sampai akhir hayat. Jadi ikigai itu memang kita yang harus temukan apa talenta kita, apa keahlian kita, kemudian bagaimana kita bisa mengembangkan untuk kehidupan masyarakat yang lebih baik. Nah, kemudian selanjutnya di dalam ikigai itu dijelaskan dari dalam beberapa buku, kita dapat simpulkan ikigai itu berarti ilmu hidup bahagia. Bagaimana caranya hidup bahagia? Yang kedua, seni hidup untuk bisa awet muda atau bisa sehat, bisa rileks, ya, tetap muda saat menua. Yang ketiga, seni hidup dalam bekerja, belajar, bergaul dengan bergembira. Jadi ilmu happy, ya, ilmu happy ini sebenarnya. Jadi seninya di mana hidup itu bisa happy, bisa bergembira, bahagia, suka. Kemudian seni hidup umur panjang dan hidup yang lebih baik dengan menentukan atau menemukan tujuan hidup. Yang keempat adalah ikigai sebagai hidup sehat, umur panjang, berlimpah atau makmur, seimbang, rileks, dan bahagia. Yang kelima, hidup yang lebih lama dan lebih baik dengan menemukan tujuan hidup. Jadi kuncinya adalah bagaimana tujuan hidup bisa diketahui, bagaimana mewujudkan tujuan hidup, dari baru bangun itu sudah bisa kita happy. Kita mengetahui untuk apa bangun pagi, untuk apa kita berolahraga, untuk apa kita belajar sesuatu, untuk apa kita memakan makanan sehat, untuk apa kita bertemu dengan sosial, sosial. Jadi kita harus mengetahui untuk apa itu tujuan. Jadi tujuan itu harus jelas. Selanjutnya menemukan alasan untuk hidup. Ini banyak. Kalau mengetahui untuk apa alasan kita hidup, pasti orang itu sebentar lagi atau tidak akan waktu lama, dia akan sakit atau meninggal, ya, atau mati. Atau bahkan sakitnya terus dipelihara karena dia tidak bisa menemukan, hanya tidak ada. Dia harus menanyakan pada dirinya sendiri, yang pertama, siapa saya? Jadi siapa saya? Siapa saya itu seseorang harus bisa menemukan jati dirinya sendiri. Siapa saya? Apakah dia seorang guru, seorang bisnis, seorang politisi, seorang pegawai, seniman, dan lain sebagainya. Siapa saya? Kalau dia sudah menemukan siapa saya, kemudian dia harus bisa menjawab, mengapa saya? Jadi karena saya suka, karena saya lahir di sini, karena saya memiliki talenta tertentu. Dia mengapa saya menjadi pemimpin, mengapa saya harus menjadi petani dan lain sebagainya. Dia harus bisa menjawab siapa dan mengapa. Yang selanjutnya, untuk apa dan untuk siapa saya ada. Jadi saya itu untuk apa? Untuk siapa? Jadi orang itu kalau mengetahui untuk apa dan untuk siapa, dia akan tahu alasannya untuk hidup. Jadi untuk apa? Untuk apa saya melakukan sesuatu? Untuk siapa saya melakukan sesuatu? Untuk apa saya belajar sesuatu? Untuk siapa saya
belajar sesuatu atau memberikan sesuatu. Untuk apa saya memberikan sesuatu? Untuk siapa memberikan sesuatu? Berkorban misalnya. Nah, kemudian bagaimana kalau saya tidak ada? Ini harus dijawab. Kalau saya tidak ada, tidak ada itu berarti kalau saya berhalangan sakitkah atau berhalangan tetap atau meninggal? Bagaimana kalau saya tidak ada? Nah, kalau saya tidak ada, atau mati misalnya, tentu harus ada jawaban regenerasi. Nah, tentu alasan untuk menemukan tujuan hidup regenerasi. Contohnya, sehingga Anda mengetahui alasan ada. Jadi keberadaan Anda itu harus Anda ketahui apa alasannya. Yang selanjutnya adalah baru menemukan arti atau makna tujuan hidup. Jadi artinya tahu, oh artinya begini. Jadi orang itu merefleksi diri, makna dan tujuan hidup, arti daripada hidup itu dia ketahui. Kalau dengan zikir, dengan doa dan lain sebagainya ya. Sehingga Anda mengetahui alasan hidup Anda itulah yang disebut dengan ikigai. Jadi the reason of life. Alasan Anda hidup itulah ikigai. Alasan saya bangun pagi hari untuk apa? Itulah ikigai. Jadi alasan karena hobi, karena kesenangan, misalnya senangnya bangun pagi main golf, ya itulah ikigainya main golf. Kalau tidak ada apa namanya tujuan, bangun pagi aja sudah tidak ada gairah ya. Lebih baik tidur terus. Silakan. Selanjutnya, nah ya selanjutnya Anda harus menemukan ikigai. Jadi ikigai itu dibagi menjadi ya. Pertemuan dan perkaran itu di titik tengahnya itu adalah ikigai. Jadi bidang apa yang kamu kuasai? Bertan apa yang kamu ini setengah daripada ikigai. Kemudian bidang apa yang menghasilkan uang? Apa yang Anda dibayar untuk itu? Dan bidang apa yang dibutuhkan dunia. Jadi ini setengah ikigai. Jadi dua, apa yang kamu kuasai dan apa kamu sukai. Bertemu dengan apa yang menghasilkan uang dan apa yang dibutuhkan dunia. Titik lingkaran daripada keempat lingkaran itu disebut ikigai. Apa yang kamu kuasai itu namanya profesi atau uh, ketertarikan sesuatu passion. Kemudian apa yang dibutuhkan dunia itu misi dan apa yang menghasilkan uang itu adalah pekerjaan atau vokasi. Jadi pertemuan antara apa yang kamu sukai dan apa yang kamu kuasai, misalnya Anda suka bertani, ya kemudian hasil dan dunia produk Anda dari hasil bertani. Itulah ikigai. Yang pada saat Anda menemukan ikigai dalam bekerja itu tidak ada capeknya. Istilahnya powernya terus ya. Misalnya Anda sebagai penari, Anda suka menari, Anda menghasilkan uang dari menari atau seni, dan dunia membutuhkan. Misalnya membuat suling, Anda suka menyuling, Anda menyukai suling, dia membutuhkan suling Anda dan Anda menghasilkan uang dari suling. Dan banyak konsep-konsepnya, apakah Anda menjadi tukang masak, apakah Anda menjadi seorang tentara atau seorang penegakan hukum, atau seorang guru, atau seorang supir sekalipun, Anda suka menyupir, Anda suka mobil, menguasai perusahaan, menghasilkan uang mobil, dan dunia membutuhkannya. Nah, itu artinya Anda sudah menemukan ikigai. Sangat sangat simpel ya konsepnya.
Kalau Anda sudah menemukan ikigai, di sini Anda akan happy, bahagia bekerja, Anda akan gembira dan sehat. Bahkan dari Anda melakukan setengah ikigai, Anda merasakan puas, kepuasan, memiliki makna hidup, dan hidup terasa nyaman, tidak hampa ya, tidak kosong. Kemudian sini Anda tenang, rasa utuh, nomor. Walaupun apa namanya kurang ya, tapi merasa senang. Yang terakhir adalah Anda bersemangat. Karena apa? Karena dibutuhkan pekerjaan Anda dan Anda bisa menghasilkan uang untuk itu, hidup Anda menjadi berarti. Nah, silakan selanjutnya. Tentu untuk mencari jawaban ini, Anda harus menanyakan pada hati. Hati nurani, hati Anda sendiri. Cocok nggak pekerjaan saya di sini? Apakah saya suka? Apakah saya pakai ilmu itu? Apakah dunia membuat? Apakah saya dapatkan uang atau dibayar untuk pekerjaan itu? Nah, kalau itu dijawab, berarti Anda menemukan ikigai. Kalau itu salah satu tidak cocok, berarti Anda baru menemukan setengah ikigai. Apalagi kalau tidak selaras, Anda bisa sakit ya. Saya suka, misalnya saya suka seni, tapi saya tidak bisa menghasilkan seni. Berarti harus diperdalam lagi, berarti harus fokus lagi. Nah, kemudian tanyakan pendapat orang yang tahu Anda. Mungkin orang-orang yang dekat Anda itu mengetahui apa passion. Oh, kalau Anda itu cocok misalnya bekerja begini, cocok karena beberapa kali sukses, cocok ini. Kemudian yang refleksi atau introspeksi dengan meditasi. Refleksi, cocok nggak bekerja dalam satu bidang ini? Kalau tidak cocok, lebih baik ditinggalkan. Karena Anda bisa sakit. Karena kontradiksi ya. Suka, tapi suka pada uang saja, tapi tidak suka pada pekerjaannya. Suka pada pekerjaannya, tapi tidak menghasilkan uang. Misalnya contoh ya, memancing itu ya. Mancing itu dia suka memancing, tapi justru menghabiskan uang dari mancing, menghabiskan waktu, berarti ikigainya bukan pada memancing. Tapi kalau dia itu memancing, dia mendapatkan uang, bisa membuat pancing, dia bisa menjual apa alat-alat pancing. Nah, dan dia bisa membuat pancing misalnya. Nah, itu ikigainya ada di sana. Contohnya ya. Kemudian yang keempat adalah menemukan jawaban yang tepat. Ini membutuhkan waktu ya, try and error ya. Pada saat Anda menemukan kecocokan keempat itu, apa yang kamu sukai, apa yang kamu kuasai, apa yang dibutuhkan dunia, dan apa yang akan Anda dibayar oleh hasil daripada itu. Itu adalah ikigai. Oke, selanjutnya. Ya, ini satu apa kata-kata bijak ya, dengan relax. Take your pleasure seriously. Jadi lakukanlah kesenanganmu dengan serius. Jadi kalau Anda senang misalnya suka jalan-jalan, travel misalnya, dia hobi melakukan jalan-jalan, kemudian dia membuat perusahaan jalan-jalan, travel, travel company, dan dia terus jalan-jalan, kemudian membuat perusahaan jalan-jalan, membuat program jalan-jalan, membuat komunitas jalan-jalan. Ini yang disebut dengan melakukan kesenanganmu dengan serius. Jadi tidak ada capeknya. Kalau Anda suka menggambar, Anda membuat kursus gambar, Anda menjadi guru gambar, Anda menjual gambar, dan Anda menikmati gambarannya. Itu. Ini hobi itu menjadi pekerjaan. Kalau dengan serius, artinya hobi, Anda itu tidak merasa bekerja karena melakukan hobi sambil bekerja. Nah, Anda menyenangi hobi Anda sambil bekerja. Yang
Anda bisa bekerja dengan riang gembira. Jadi contohnya Anda suka misalnya menulis, kemudian membuat buku, membuat karya tulis, apakah dibayar atau tidak, karya itu akan menjadi lebih bagus dan tentu akan mendapatkan poin ya dari masyarakat. Bisa dijual bukunya dan lain sebagainya. Anda bisa bekerja sambil bermain. Jadi ini kalau bahasa Jepang namanya bekerja sambil bermain. Sambil Shigoto ya bekerja sambil manabu, manabu. Manabua asobu, namanya manabua asobu des ya. Manabu itu bekerja, bekerja itu adalah bermain. Jadi bekerja itu bukan bekerja langsung fokus begitu sampai capek ya, tapi bekerja itu happy, bermain relax, relax. Ini yang disebut dengan nantinya flow, mengalir sehingga bisa menghasilkan suatu kreativitas, inovasi, dan Anda menjadi ahli dan keahlian Anda dibutuhkan oleh dunia dan Anda dibayar dari hobi dan kerja Anda. Saya menemukan seorang teman ya, nah, waktu saya di Jepang, dia kerjanya main golf keliling dunia dan eh, tidak membayar karena dia menjadi wartawan golf. Dia main golf, kemudian menulis tentang di mana apa kelemahan dan keunggulan bermain golf di suatu padang rumput tertentu, dan dia dibayar. Jadi main golfnya gratis, jalan-jalannya gratis, dia dibayar gratis, dan dia bisa menjadi orang yang terkenal. Jadi ini hobinya dia juga main golf. Itu contohnya. Nah, Anda bisa kembangkan lagi ikigai Anda. Misalnya apa yang ada misalnya tentang seni, tentang kerajinan, tentang menulis, tentang kreativitas apapun. Kuncinya adalah melakukan kesenanganmu dengan serius. Jadi relax, relax tapi serius. Nah, dari mana? Nah, slide-nya, dari mana? Yang pertama, apa yang Anda cintai? Jadi Anda mencintai apa? Pekerjaan apa yang Anda cintai? Ini yang disebut dengan passion. Atau apa yang Anda cintai? Yang kedua, pekerjaan Anda bagus di bidang apa? Jadi kalau Anda tidak eh, tidak suka apa memperbaiki yang kecil-kecil itu, jangan, tidak suka itu tapi Anda membuat apa bengkel arloji ya, bengkel jam gitu ya, bengkel komputer itu misalnya. Alatnya kecil-kecil tapi tidak suka, ya itu bisa stres sendiri. Jadi apa yang Anda cintai, Anda bagus di bidang apa? Itu harus jawab itu. Pekerjaan Anda bagus di bidang apa? Yang ketiga, apa yang membuat Anda dibayar dan apa yang dibutuhkan dunia. Ini dari keempat lingkaran itu, anggap itu apa yang Anda cintai satu lingkaran, kemudian lingkaran kedua nyambung, apa Anda bagus di bidang apa, yang ketiga apa yang membuat Anda dibayar, dan apa yang dibutuhkan dunia, itulah ikigai. Ikigainya itu. Sehingga kalau ikigai saya adalah pertanian. Nah, ikigai ini berubah-ubah. Ada ikigai olahraga, ada orang banyak ikigainya. Misalnya dengan mengetahui olahraga dia sehat, sehatnya bidang apa, olahraganya bidang apa, dia membuat apa. Ini akhirnya dia mendapatkan poin, menemukan ikigai. Jadi ikigai itu bukan hanya dalam bidang kerja, bidang hobi, bidang lingkungan, bidang kepemimpinan, bidang pendidikan, apapun menjadi, sehingga orang itu mendapatkan manfaat dari hasil kerjanya. Nah, bagaimana cara menemukan ikigai? Yang pertama, Anda harus memberikan nama dari ikigai Anda. Jadi setiap orang ikigainya berbeda-beda ya. Misalnya seorang dalang, misalnya dalang wayang ya. Jadi memberikan pendidikan. Seorang tukang kebun, kebun dan orang yang menikmati kebun itu menjadi sehat. F, masa
menemukan ikigai-nya misalnya membuat makanan yang sehat, membuat makanan yang menarik, membuat makanan yang gizi, yang bermanfaat. Atau dalam seorang apoteker misalnya, bagaimana membuat obat, meracik obat yang bagus, yang menyehatkan. Seorang dokter. Jadi ikigai itu harus kita beri nama. Untuk apa? Jadi untuknya itu. Misalnya ikigai saya untuk merawat orang tua. Atau menyekolahkan anak. Atau membuat kebun yang bagus. Atau membuat suatu produk menyehatkan. Atau mem- membenahi suatu organisasi organisasi yang tidak jalan menjadi berjalan dengan baik. Itulah itu sama dengan misi misi dari produk kerja. Nah, ini contohnya ikigainya memperluas jaringan teman atau bisnis untuk memperluas jaringan teman atau bisnis. Sehingga kalau temannya dan bisnisnya jaringannya kuat, tentu bisnisnya akan tambah bagus. Jadi kalau memperluas jaringan teman dan bisnis nih pekerjaannya apa? Ya ngopi, kemudian berkunjung, catering dan lain sebagainya ya. Atau mengundang, atau kita diundang, atau untuk menghidupi keluarga, untuk membesarkan anak. Jadi orang ibu-ibu dulu atau nenek ya, dia kenapa bisa umur panjang? Dia untuk agar cucunya bisa sukses. Jadi Anda harus menemukan ikigai itu dengan memberi nama. Jadi nama itu penting. Jadi Anda bisa nanti ya dalam pertemuan yang kedua, jadi Finding dan Mastering part 2 nanti akan saya buatkan modulnya bagaimana memberi nama, menemukan ikigai Anda sehingga semangat hidup itu kuat ya, mantap. Nama ikigai itu yang memberikan power kepada diri sendiri sehingga Anda semangat, tujuan-tujuan hidup itu bisa kita wujudkan, bangun pagi itu penuh dengan semangat. Jadi kalau Anda sudah kehabisan ikigai, kehilangan arah atau tujuan hidup, pasti dalam waktu beberapa bulan atau beberapa minggu Anda akan depresi, stres, kehilangan arah, kemudian tujuan-tujuan hidup Anda tidak jelas, Anda bingung, sehingga Anda sakit secara pikiran dan juga bisa sakit secara fisik karena semangat hidup Anda sudah hilang ya. Bisa membunuh ikigai. Yang pertama, selanjutnya malas. Keputusan yang salah, tergesa-gesa, atau salah perhitungan, atau kehilangan sumber daya. Nah, saya menemukan seorang teman, dia itu kehilangan ikigai. Dia orang hebat ya. Kehilangan ikigai karena tergesa-gesa. Dia membuat keputusan yang salah. Tidak memiliki pengalaman bisnis, dia melakukan pengalaman bisnis yang banyak, dia kena tipu. Dia tidak bisa move on, dia kehilangan sumber daya. Artinya banyak utang ya. Kehilangan artinya stres sehingga dia tidak tidak tahu apa yang akan dikerjakan selanjutnya. Nah, dia diam saja, tidak ada gairah hidup, bangun pagi pun ogah itu. Hanya waktu 5 tahun, jantungnya rusak, ginjalnya rusak, paru-parunya rusak, ususnya juga rusak. Dia sudah seperti umurnya baru 45 tahun, tapi tubuhnya itu sudah seperti umur 75. Nah ini karena kurang daripada semangat. Nah pembunuh ikigai yang kedua orang ini toxic relationship. Jadi kalau ada orang yang beracun, suka menyalahkan, suka mengkritik, suka menghina, suka membuli, tinggalkan karena itu bisa membunuh ikigai. Jadi terus toxic relationship itu harus hilangkan. Kemudian rasa takut yang melumpuhkan. Membuat begini takut, belajar begitu takut, berteman dengan ini takut,
Takut itulah yang bisa melumpuhkan Anda, membunuh ikigai, stres. Yang keempat adalah sikap menunda-nunda kerja. Jadi kerjakan sekarang, itu the power of no itu penting sekali. Jangan tunda-tunda kerjaan. Kalau Anda bisa kerjakan sore ini, kerjakan pagi hari. Kalau Anda bisa kerjakan minggu ini, kerjakan sekarang. Kerjakan tahun depan, kerjakan bulan ini. Begitu. Harus diselesaikan. Jangan menunda-nunda. Karena sikap menunda itu akan memberatkan kerja. Walaupun kerjanya ringan, tapi kalau terus ditunda-tunda, akan bisa membunuh semangat hidup Anda. Jadi akan terasa berat. Yang kelima adalah Anda takut atau ragu memulai kerja, takut melangkah menuju tujuan. Jadi dan takut gagal. Jadi rasa takut kenapa? Karena Anda tidak percaya diri, tidak menemukan tujuan hidup, tidak menemukan alasan untuk hidup, mengapa dan bagaimana. Mau kemana itu tidak tahu, sehingga Anda takut. Takut begini, takut gagal, takut ditertawai, takut dibully, takut diomongin. Itu harus dihilangkan. Karena Anda berhasil atau tidak berhasil, pasti orang mengomongkan Anda, menggunjingkan ya. Anda berhasil, ada yang diomongin juga. Anda misalnya tidak bekerja, mungkin pulas. Anda bekerja, wah itu orang itu gila kerja begitu. Jadi istilahnya tinggalkan orang-orang yang beracun itu karena itu bisa membunuh gay. Oke, selanjutnya, bagaimana menemukan dari setengah ikigai? Jadi ikigai itu kan ada empat. Pertama, Anda tahu apa yang Anda pekerjaan itu. Ya, tahu dan suka, menguasai dan menyukai. Ini adalah setengah ikigai. Apakah Anda bersemangat, bergairah mengerjakannya? Kalau ya, berarti tahu. Kalau Anda tidak bersemangat, lebih baik jangan lakukan pekerjaan itu. Atau Anda kurang bergairah ya. Kemudian apakah Anda gembira sampai mengerjakannya? Jadi semangat tuh kalau Anda akan bergembira. Kalau Anda bergembira, Anda akan capek. Tiga, akan cepat berlalu saat mengerjakannya. Jadi ini apakah Anda merasakan waktu lama? Kalau cepat, berarti Anda sudah menemukan setengah ikigai. Tahu-tahu cepat sekali waktunya. Yang keempat adalah apakah Anda menemukan atau memiliki tujuan yang jelas dengan mengerjakannya. Jadi semangat, gembira, waktu yang cepat, dan menemukan tujuan yang jelas. Ini artinya setengah ikigai. Tinggal Anda menemukan lagi setengahnya lagi. Yaitu selanjutnya, bagaimana Anda bisa dibayar di aktivitas Anda, atau mana pekerjaan Anda bisa dibutuhkan oleh dunia. Yang pertama, apakah Anda merasa ringan, berhati puas? Jadi setengah ikigai itu dengan ringan, berhati puas, menjalani hidup Anda dengan baik, apakah menjadi ahli dalam mengerjakan pekerjaan Anda, atau Anda merasa memiliki profesional di dalam pekerjaan Anda. Ini setengah ikigai sudah Anda temukan. Nah, tinggal lagi setengah ikigai selanjutnya adalah bagaimana caranya agar Anda bisa dibayar dari gairah kerja dan keahlian Anda. Jadi Anda mendapatkan poin atau nilai Anda bisa dibayar. Bagaimana caranya agar keahlian Anda bisa dijual? Fokus pada produk, detail pada produk Anda memberikan manfaat, produk Anda memberikan pelayanan, dan Anda terus melakukan perbaikan atau kaizen, jadi perbaikan terus-menerus. Jadi suatu produk itu terus diperbaiki sehingga menjadi sempurna. Walaupun belum sempurna, akan menjadi proses menuju kesempurnaan. Anda berkomitmen terhadap atau bertanggung jawab terhadap produk. Mana Anda bisa dibayar
atau menjadi ahli, dan produk Anda bisa dijual atau mendapatkan nilai dari masyarakat. Fokus, detail, memberikan manfaat, memberikan pelayanan, terus melakukan perbaikan, dan berkomitmen dan bertanggung jawab terhadap produk itu. Nah, dalam setengah daripada ikigai selanjutnya adalah bagaimana caranya agar masyarakat dunia mengenal produk atau kerja Anda. Promosi. Jadi bukan flexing ya, promosi. Zaman sekarang banyak cara promosi melalui media-media online atau media mainstream ya. Buat orang lain atau masyarakat luas mengenal produk atau kerja Anda. Maka Anda seorang pengacara, promosikan dengan membuat reel dan lain sebagainya. Aktivitas Anda dipromosikan. Perkenalkan produk Anda, promosikan produk Anda secara online dan offline. Anda hadir di dalam pertemuan-pertemuan, seminarkan atau pelatihan, berikan edukasi tentang produk-produk Anda. Jadi produk Anda itu bisa menjadi produk, diri Anda sendiri bisa menjadi produk juga. Misalnya Anda seorang dokter, Anda seorang marketing, Anda seorang entertain, Anda seorang bisnis, Anda seorang seniman tuh diedukasi dalam produk. Kemudian berikan sampel atau produk atau service gratis. Produk harus memuaskan pelanggan dan pembeli. Produk harus bisa menyelesaikan masalah dan memberikan nilai lebih serta memberikan manfaat. Kalau ini sudah didapat jawabannya, Anda sudah menemukan setengah ikigai. Jadi 4 faktor dari ikigai itu sudah ditemukan, itulah ikigai Anda. Jadi sebenarnya sangat simpel. Kalau Anda suka, Anda kuasai, dan Anda mendapatkan bayaran dibayar daripada produk Anda, dan orang membutuhkan produk Anda, itu adalah ikigai. Nah, bagaimana caranya? Ini contoh-contohnya nanti lebih detail ya, bisa diseminarkan dalam uh, pertemuan yang lainnya. Dari mana ikigai itu berasal? Yang pertama adalah ketertarikan pada sesuatu. Jadi tertarik Anda dari hati yang tertarik. Nah, selainnya dari hati yang tertarik, Anda mendapatkan pengalaman, mendapatkan kontak dengan panca indera. Anda tertarik pada mobil, Anda melihat mobil, melihat orang, melihat mesinnya, melihat dengan menyentuh itu, kemudian Anda tertarik. Nah, dari sana Anda melakukan bisnis jual beli mobil. Anda suka dengan mobil, melakukan bisnis jual beli mobil, memiliki bengkel mobil, dan Anda suka koleksi mobil, dan Anda bisa mendapatkan uang dari bisnis mobil Anda. Nah, ini kigainya mobil. Itu contohnya ya. Nah, keingintahuan yang mendalam menghasilkan pelajaran, pengalaman, ilmu, dan jaringan informasi baru. Anda memiliki setengah dan ahli. Anda menemukan setengah ikigai lagi, Anda dibayar dan membutuhkan. Pada saat ini, ikigai itu adalah suatu cara hidup, gaya hidup, bekerja, menikmati hidup, sehingga Anda bisa sehat dan umur panjang. Bukan saja bekerja dan banyak stres, tapi bekerja menjadi happy dan menghasilkan uang ya daripada pekerjaan itu. Nah, sebagai penutup, sebagai kesimpulannya ini yang pertama, ikigai tidak diciptakan. Ikigai ditemukan sendiri karena ini jalan hidup. Jadi kalau kita berdoa, ya Tuhan berikan, tunjukkanlah jalan. Nah, ini sebenarnya tunjukkanlah ikigai, tunjukkan jalan. Jalan. Siapa yang berjalan? Nah, Anda sendiri atau kita sendiri, bukan orang lain ya. Anda menemukan sendiri. Kemudian melalui perenungan atau introspeksi, membangun mengembangkan kebiasaan positif, membangun sikap mental positif, menemukan dan mengembangkan bakat mulai dari hal-hal kecil. Jadi hal-hal yang kecil itu misalnya suka koleksi kupu-kupu, kemudian dari jenis-jenis warna kupu-kupu, apa, menggabungkan, kemudian Anda melukis kupu-kupu, melukis bunga, menjual kupu-kupu,
menjadi koleksi, kemudian menjadi barang-barang seni, dan membuat buku-buku tentang kupu-kupu, dan orang menghargai Anda. Nah, ini ikigainya kupu-kupu artinya. Akan menjadi ahli dan berbagi, dan masyarakat dunia menghargai kerjaan atau kehidupan Anda, dan Anda mendapatkan keuntungan atau materi secara spiritual dan material, dan mengalir ke dalam diri. Jadi demikian seminar Ikigai. Dalam waktu 45 menit ya saya paparkan. Kalau ada nanti pertanyaan apapun, nanti bisa kita sharing ya, diskusikan. Sekian dan terima kasih. Saya kembalikan waktu kepada moderator.